Jungle. Audio Jungle. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan materi dengan judul Sejarah Pendidikan Nasional Tokoh dan Karyanya. Yuk disimak, kita belajar bersama. Berikut terdapat tujuan umum dan tujuan khusus yang akan dicapai. Pendidikan telah berlangsung sejak awal peradaban dan sejak sebelum negara Indonesia merdeka hingga saat ini. Pada awalnya, pendidikan di Indonesia bersifat praktis, imitatif, dan statis. Namun, seiring berjalannya waktu, kini pendidikan sudah bersifat kompleks. Setiap perkembangan pendidikan nasional sejak zaman dahulu hingga saat ini melahirkan para tokoh-tokoh dengan pemikiran dan karya yang nyata, sehingga mampu mencapai kemajuan prinsip pendidikan nasional yang lebih baik. Berikut tokoh dan karya pendidikan nasional zaman dahulu. Ki Hajar Dewantara sekaligus Bapak Pendidikan Nasional dengan biografi lengkap sebagai berikut. Ki Hajar mendirikan taman siswa dengan latar belakang saat itu Indonesia berada dalam kungkungan kolonialisme Belanda dan tidak diberikan hak menempuh pendidikan. Taman siswa menggunakan istilah sistem pendidikan anti-intelektualisme. Artinya, siapapun tidak boleh hanya mengagungkan kecerdasan hanya dengan mengabaikan faktor-faktor lainnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan biografi lengkap sebagai berikut. Ahmad Dahlan mendirikan pendidikan Muhammadiyah yang merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang bercorak modern. Didirikan untuk menyelamatkan rakyat pribumi dari kemunduran agama dan kebodohan serta penindasan pemerintahan Belanda. Berikut sistem pendidikan Muhammadiyah yang dirancang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Raden Ajeng Kartini dengan biografi lengkap sebagai berikut. Latar belakang didirikannya sekolah Kartini karena pada saat itu perempuan tidak diperbolehkan memperoleh pendidikan yang tinggi. Sistem pendidikan yang diterapkan yaitu tanpa melibatkan kurikulum pemerintah dikarenakan tujuannya bukan hanya memberikan pendidikan umum, namun juga pendidikan budi pekerti. Dewi Sartika dengan biografi lengkap sebagai berikut. Dewi Sartika mendirikan sekolah istri dengan latar belakang anak perempuan harus mendapat pendidikan agar menjadi manusia yang dapat mengembangkan potensinya, karena dari ibu yang baiklah akan melahirkan generasi yang baik. Sistem pendidikannya mengacu pada Trude Classes School yang menyesuaikan kurikulum kolonial. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dengan biografi lengkap sebagai berikut. Kiai Hashim mendirikan pesantren Tebeureng agar suatu saat nanti para santri dapat mengembangkan dirinya menjadi ulama intelektual, yaitu ulama yang menguasai pengetahuan umum, dan intelektual ulama, yaitu sarjana yang menguasai pengetahuan umum sekaligus pengetahuan Islam. Berikut sistem pendidikan yang diterapkan pada pesantren Tebeureng. Rohana Kudus dengan biografi lengkap sebagai berikut. Rohana mendirikan sekolah kerajinan dengan latar belakang saat itu masyarakat masih memiliki pemikiran tradisional dan menganut sistem budaya patriarki. Berikut sistem pendidikan yang diterapkan pada sekolah kerajinan. Nah, yang terakhir, Muhammad Syafi'i dengan biografi lengkap sebagai berikut. Syafi'i mendirikan INS sebagai reaksi terhadap sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. INS menerapkan kurikulum plus, yaitu materi dan jamnya lebih banyak, namun materi kurikulum dapat diubah sesuai dengan kondisi sekolah dan lingkungan masyarakat. Setelah kita membahas tokoh dan karya pendidikan nasional zaman dahulu, sekarang kita membahas materi tokoh dan karya pendidikan nasional saat ini. Yang pertama ada Saur Marlina Manurung atau lebih dikenal dengan Butet Manurung. Butet mendirikan sekolah rimba dengan latar belakang karena suku anak dalam tidak dapat membaca dan menulis yang menyebabkan mereka mudah sekali dibodohi oleh orang-orang luar yang datang ke daerah mereka. Nah, di sekolah rimba ini juga tidak hanya diajarkan pembelajaran calistung saja, tetapi menyertai materi problem solving. Selanjutnya, Najla Shihab sebagai pendiri sekolah Cikal. Sekolah Cikal mengembangkan kurikulum Cikal 5 Stars Competencies, yaitu kaya secara emosional, moral dan spiritual, berpikiran luas, terampil, mandiri, dan damai. Kita masuk ke tokoh yang terakhir, yaitu ada Andri Rizky Putra sebagai pendiri Yayasan Pemimpin Anak Bangsa dengan biografi singkat sebagai berikut. Mendirikan YPAB dengan latar belakang masih banyak anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi.
Berikut 3 program pendidikan yang dijalankan oleh YPAB. Nah teman-teman, sekarang kita udah selesai nih belajar bersama. Terima kasih ya yang sudah menyaksikan video dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sekian dari tim kami, sampai jumpa.